Gunakan plat dan barcode palsu, polisi ringkus mafia BBM. Kolam renang Sario tak terawat, air tidak pernah diganti sejak 1999. 125 pasangan ikut kawin massal, Wagub Sulut jadi saksi. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi, Rabu 15 Oktober 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya, Devis Pinantoan. Inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke info yang pertama, saudara. Polres Minahasa Selatan melalui tim Reskrim Unit Tipiter menangkap 4 orang dalam kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite dan Solar di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan. Inilah barang bukti kendaraan roda 4 yang digunakan oleh para terduga pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar yang berhasil diamankan petugas. Selain itu, petugas juga menyita barang bukti BBM yang dikemas di dalam galon. Dari pengakuan para terduga pelaku, mereka membeli BBM bersubsidi di lokasi SPBU dengan modus menggunakan banyak barcode Pertamina. Dan diduga ini ada permainan dengan petugas SPBU. 3 orang terduga pelaku dengan modus operasi yang berbeda telah ditahan beserta barang bukti BBM dan kendaraan. Sementara 1 pelaku lain, meski sudah ditangkap, namun sopir dan kendaraannya masih dalam pengejaran petugas karena berhasil melarikan diri. Kanit Tipiter Satreskrim Polres Minahasa Selatan membeberkan, BBM yang dikumpulkan oleh para terduga pelaku akan dijual kembali ke pedagang pengecer di daerah Minahasa Selatan atas, seperti daerah Motoling, Tompasuk Baru, dan Modoinding. Jadi kami Polres Minahasa Selatan, khususnya Satuan Reskrim Polres Minahasa Selatan, dalam hal kegiatan operasi Dian Samrat yang telah kami lakukan beberapa hari kemarin. Dalam hal kegiatan tersebut kami berhasil menjaring ada 4 yang kami duga sebagai pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak. Nah, dalam 4 terduga pelaku tersebut yang dapat kami sebutkan di sini ada salah satu inisial CM. Dalam hal kegiatan pengangkutan yang dilakukan, dia menggunakan R4 jenis Kijang. Nah, dalam muatannya tersebut, di dalam kendaraan itu terdapat 14 galon jenis BBM Pertalite. Terus juga ada di sini salah satu pelaku juga inisial SR menggunakan kendaraan roda 4 jenis Kijang pickup. Di situ dalam muatannya juga terdapat ada 10 galon dengan kapasitas 35 liter, 1 galon kapasitas 30 liter, dan 1 galon lagi kapasitas 20 liter. Ada juga di sini ya, inisial air menggunakan roda 4 jenis Daihatsu Grand Max. Di situ kami temukan ada 12 galon BBM jenis Pertalite. Dan yang terakhir di sini ada inisial NA alias AA. Nah, di situ kami berhasil mengamankan ada 9 galon Pertalite dan 11 galon bahan bakar minyak jenis Solar. Keempat terduga pelaku dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi, sebagaimana diubah dalam pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan tuntutan ancaman penjara selama 6 tahun. Tim Liputan Kompas TV Minahasa Selatan. Sementara di Kota Mobagu, saudara, Polres Kota Mobagu berhasil mengamankan 3 unit kendaraan pickup yang diduga sering digunakan untuk menimbun bahan bakar minyak bersubsidi. Modus para pelaku yaitu dengan menggunakan plat dan barcode palsu agar bisa mendapatkan BBM di sejumlah SPBU.
3 unit kendaraan pick-up yang berhasil disita polisi karena sering digunakan untuk menampung BBM bersubsidi langsung dipasangi garis polisi. Dari hasil penyelidikan, para terduga pelaku nekat menggunakan modus dengan memasang plat nomor kendaraan dan barcode palsu agar bisa berulang kali membeli BBM bersubsidi di sejumlah SPBU di wilayah Kotambagu tanpa terdeteksi. Dari hasil penyelidikan, para terduga pelaku nekat menggunakan modus dengan memasang plat nomor kendaraan dan barcode palsu agar bisa berulang kali membeli BBM bersubsidi di sejumlah SPBU di wilayah Kotambagu tanpa terdeteksi. Dalam operasi yang dilakukan selama 1 pekan, polisi berhasil mengamankan 5 orang pelaku saat sedang memindahkan BBM dari tangki kendaraan ke dalam galon. Polisi juga berhasil menyita 3 unit kendaraan pick-up, 12 plat nomor palsu, 20 barcode palsu serta sekitar 1.200 liter Pertalite dan 300 liter solar yang diduga hasil penimbunan. Jadi untuk modus para penampung-penampung BBM subsidi ini, mereka dengan modus mengunjungi Pertamina dan SPBU menggunakan plat-plat palsu dan menggunakan barcode palsu. Setelah itu mereka singgah ke suatu rumah atau lokasi untuk memindahkan solar yang ada di tangki mobil, lalu mereka pindahkan ke galon, berulang kali menggunakan plat yang palsu dan barcode yang lain. Berapa SPBU yang kemudian sering mereka kunjungi? Hampir rata-rata mereka putar ke seluruh SPBU yang ada di Kota Bagu ini, baik SPBU Mongkonait, SPBU Matali, Kota Bangun, maupun SPBU Moyak. Adapun LP yang ada di kita sudah ada 3 tangkapan, ada 5 pelaku yang sudah diamankan, dan untuk barang bukti kurang lebih Pertalite 1.200 liter, untuk solar 300 liter, 12 plat palsu, dan 21 barcode palsu. Polisi juga menegaskan akan melakukan penindakan terhadap penyalahgunaan dan penimbunan BBM bersubsidi karena tindakan ini merugikan masyarakat dan melanggar hukum. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Berita lainnya, saudara, 2 rumah warga di kawasan padat penduduk di Kelurahan Sario Tumpaan, lingkungan 1 Kecamatan Sario, Kota Manado, ludes terbakar pada Selasa pagi. Penyebab kebakaran diduga akibat arus pendek listrik dari salah satu rumah. Kebakaran melanda 2 rumah warga di Kelurahan Sario Tumpaan. Angin kencang dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merembet dari satu rumah ke rumah yang lain. Selain itu, api juga membakar 3 sepeda motor dan 2 mobil yang terparkir di dalam garasi rumah. Salah satu korban mengaku tidak bisa menyelamatkan barang-barang atau dokumen penting karena kobaran api cepat membesar. Waktu kebakaran Bapak ada posisinya ada di mana ya Pak? Kita ada tidur di kamar. Ada tidur di kamar. Terus sumber apinya muncul dari mana Pak? Kita kurang tahu. Kita bangun itu mati lampu, asap di rumah. Dan kalau sumber api kita belum tahu pasti dari mana. Untuk barang-barang apa saja yang Bapak selamatkan? Cuma HP itu. 6 mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas sempat kesulitan karena mobil damkar tidak bisa masuk ke lokasi karena posisi kebakaran berada di dalam lorong dan gang yang sempit. Tadi info masuk ke damkar dari 112 itu sekitar jam 6.34. Nah, jadi ketika menerima laporan ini kami langsung action ke sini dengan 6 armada. Ya kurang lebih sekitar 6 menit kita tiba di sini. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, petugas perusahaan daerah PD Pasar Manado Senin siang melakukan penertiban lapak pedagang yang berjualan di trotoar dan badan jalan. Penertiban ini dilakukan untuk memperlancar aktivitas warga yang akan berbelanja. Petugas PD Pasar bersama Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan Kota Manado melakukan penertiban terhadap pedagang pasar yang berjualan di trotoar dan bahu jalan di pasar tradisional Pinasungkulan Karombasan Manado. Penertiban ini dilakukan untuk menata serta memperlancar aktivitas warga yang akan berbelanja di pasar. Terlihat para petugas menertibkan pedagang yang telah memakai badan jalan. Keberadaan para pedagang yang berjualan di badan jalan kerap menimbulkan kemacetan dikarenakan memakai kedua sisi jalan.
sehingga lalu lintas pengendara terhambat dan sering terjadi kemacetan. Jadi untuk pedagang-pedagang yang menggunakan akses trotoar dan jalan, itu memang harus ditertibkan. Kami Perumda Pasar bertugas untuk mengalokasikan mereka ke tempat-tempat yang sudah kami siapkan untuk berjualan di dalam. Kami kerjasama dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini Satpol PP, Dinas Perhubungan untuk dia punya perparkiran. Ini kami lakukan penertiban rutin, hanya memang kadang-kadang ditemukan ini pedagang yang kumaba, lihat-lihat kesempatan, mereka taruh ulang. Tapi untuk Perumda Pasar, kami sudah siapkan tempat yang untuk seperti tahu-tahu ini bisa sama-sama berjualan di hanggar daging. Itu ada hanggar daging ayam, daging sapi. Itu juga ada beberapa pedagang tahu di sana. Nah, ini mereka bisa berjualan di sana. Hanya tidak tahu kenapa masih mungkin memakai ini badan jalan dengan trotoar karena mungkin aksesnya langsung bersentuhan dengan pembeli. Bagi para pedagang yang ditertibkan, pihak PD Pasar Manado telah memberikan tempat di lokasi dalam pasar untuk berjualan. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi kolam renang Sario tak terawat, air tidak pernah diganti sejak 1999. Akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kompas Manado Pagi, Saudara. Belasan tahun tak dirawat, kondisi kolam renang Ranowangun Sario memprihatinkan. Selain gedung rusak parah, air kolam renang pun sejak tahun 1999 belum pernah diganti. Menyikapi hal ini, Gubernur Julius Selvanus berkomitmen untuk merenovasi fasilitas olahraga agar layak digunakan. Seperti inilah kondisi kolam renang Ranowangun Sario, Kota Manado saat ini. Bangunannya terlihat rusak dan berlumut, juga bagian atap podium sudah berlubang dan hampir runtuh. Belum lagi kondisi air kolam yang terlihat sudah menghijau dan berlumut. Ubin lantai juga telah mengelupas, menambah kumuh kondisi kolam renang kebanggaan warga Manado ini. Samuel Timporok, penjaga kolam renang, mengaku terakhir kali air kolam renang ini diganti pada tahun 1999 silam. Sejak itu, air kolam hanya mengandalkan water treatment dengan zat kimia hingga pada tahun 2023 lalu dan telah terlantar hingga saat ini. Ini gua berbicara orang ini yang kerja di sini, tentu kan di mana kalau memang orang mau berusaha jadi bersih. Cuman kan dalam arti kan sekarang ini air nggak ada. Mau air penggantian mana nggak ada. Nah sekarang kalau kita vakum habis air, apakah 2023 air cuma sampai sini? Nah sekarang kalau kita vakum habis air, nah sekarang apakah orang mau tambah? Nggak ada. Gitu. Karena kan sampai kalau Bapak Gubernur, Bapak ngomong tadi begitu, kan nanti Gubernur sekarang baru ada kepedulian, itu tuh DP basah. Yang dulu mana ada kepedulian? Nggak ada. Oke, siap. Kita kerja di sini dari tahun 85. Ini 1999 pengakuan penjaga di situ. Air tidak pernah diganti. Ini 2025 sudah berapa gubernur sekali lagi. Saya bertanggung jawab. Maka saya melihat itu. Tapi kita tunggu ya. Saya akan memulakan aksi yang positif lah ya. Yang positif. Hari ini kami nggak punya anggaran untuk itu, tapi gubernur punya uang untuk itu. Ya, saya punya kolam renang. Ya, tentunya kolam renang saya akan jadikan acuan untuk bagaimana kolam renang yang kita miliki saat ini yang sangat primitif ini, yang sangat tertinggal ini, ya dibandingkan dengan kolam renang internasional ya, kita sudah ini sangat lama sekali kolam renang kita harus direnovasi, tempatnya juga harus direnovasi, ini juga perlu waktu ya. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus usai meninjau kolam renang Ranowangun bilang sangat prihatin dengan kondisi kolam renang yang dibangun pada tahun 1985 tersebut. Gubernur menegaskan telah melakukan perbaikan awal kolam dengan menggunakan dana pribadi dan akan mengalokasikan dana perbaikan kolam secara menyeluruh di tahun 2026 mendatang. Sehari setelah kunjungan ke kolam renang, Gubernur telah memerintahkan dinas terkait untuk mengawal proses perbaikan awal dan pembersihan lingkungan sekitar kolam renang.
Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, pemerintah daerah Sulawesi Utara melakukan pembersihan di kolam Ranowangun Manado atas instruksi langsung Gubernur Sulawesi Utara, Julius Selvanus, setelah meninjau keberadaan kolam yang memprihatinkan. Pembersihan kolam Ranowangun dilakukan oleh pihak Dinas Pemuda dan Olahraga, Satpol PP, dan BPBD Sulawesi Utara Selasa siang. Pembersihan ini dilakukan atas instruksi Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus setelah melihat kondisi kolam renang yang sangat memprihatinkan. Pantauan Kompas TV, air kolam renang sudah tidak pernah diganti bertahun-tahun. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi Utara Jemi Ringkuangan mengatakan pembersihan dilakukan meliputi penebangan pohon dan ranting di samping kolam renang. Sementara untuk air kolam renang akan diganti karena akan disediakan sumur bor oleh pemerintah. Sarana dan prasarana olahraga milik pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Salah satunya adalah kolam renang Ranowangun. Dan menindaklanjuti arahan Pak Gubernur, kami beberapa perangkat daerah bersama-sama bergotong royong untuk mengadakan pembersihan secara berkala lokasi seputaran kolam renang ini. Dan kita lihat sendiri dengan koordinasi lintas sektor yang ada, dengan kolaborasi yang ada, secara perlahan-lahan kita bisa membenahi, menata dan membenahi kolam renang yang ada di seputaran KON ini. Jadi kondisi kolam renang ini tertutup hutan lebat, ya, dan sarana dan prasarananya yang sangat-sangat tidak memadai. Jadi kami mengadakan pembersihan secara menyeluruh dulu, yang menata pepohonan yang ada di sini jangan sampai membahayakan pengguna kolam renang ini. Yang kedua, kami mengadakan pembersihan seputaran sekitar kolam sehingga kolam ini bisa layak untuk digunakan. Yang ketiga, kami akan mengadakan penyediaan air supply untuk kolam ini dengan sumur bor. Kolam renang Ranowangun Manado dibangun pada tahun 1985. Dengan adanya renovasi ini diharapkan akan meningkatkan cabang olahraga di Sulawesi Utara, khususnya olahraga renang. Aldi Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, saudara, harga telur ayam di pasar tradisional Pinasungkulan, Karombasan, Manado naik signifikan. Sebelumnya harga per baki dijual dengan harga Rp49.000, kini dijual Rp52.000 per baki. Harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional di Kota Manado mulai mengalami kenaikan dalam sebulan terakhir. Kenaikan ini dipicu oleh menurunnya pasokan dari peternak dan pemasok luar daerah, sehingga stok di pasaran menjadi terbatas dan mendorong harga perlahan merangkak naik. Di Pasar Karombasan Manado, harga telur kecil yang sebelumnya berkisar Rp49.000 per baki, kini menjadi Rp52.000 per baki. Begitupun telur ukuran besar yang sebelumnya Rp63.000 per baki, saat ini naik menjadi Rp65.000 per baki. Para pedagang mengatakan setiap tahun, apalagi menjelang bulan Desember, telur ayam selalu mengalami kenaikan harga. Dia kalau yang sedang itu dari 49 dia jadi 52, ya naik dia, udah naik. Yang campur sekarang udah 55. Sebenarnya dia 52. So DP waktu naik memang. So DP saatnya memang naik itu. Naik terus dia itu. Sampai Desember dia pasti mau naik dia itu. Dia percuma kalau bulan-bulan sober sudah itu, udah telur pasti naik itu. Ya memang kalau harga lebih naik itu memang DP antusias orang belanja kurang memang. Meski harga naik, masyarakat tetap harus membeli karena sudah menjadi kebutuhan, khususnya untuk membuat kue. Orang mau bilang bagaimana Kang, so waktunya mau naik mungkin, jadi orang harus beli, orang perlu. Jadi biar mahal itu tetap. Ya tetap, karena mau pakai, salah-salahnya nggak ada yang lain. Pakai bikin apa Bu? Bikin cookies. Akibat naiknya harga telur saat ini membuat omset para pedagang turun drastis karena kurang minat masyarakat untuk membeli telur. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi 125 pasangan ikut kawin massal. Wagub Sulut jadi saksi. Akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Manado Pagi. Saudara Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus menutup pelatihan kepemimpinan nasional PKN tahap 2 Angkatan 8 tahun 2025 di Gedung Mapalus Kantor Gubernur Selasa pagi. Gubernur menegaskan seorang pemimpin harus menjadi penggerak dan melayani dengan tulus. Sebanyak 45 peserta berhasil mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional tahap 2 Angkatan 8 tahun 2025 yang dimulai sejak Mei hingga 14 Oktober 2025. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus menutup PKN tahap 2 ini di hadapan Deputi Bidang Penyelenggaraan dan Pengembangan Kapasitas ASN Triwidodo Wahyu Utomo serta sejumlah bupati dan wali kota yang hadir. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus bilang seorang pemimpin sejati bukanlah seorang teknisi, namun harus menjadi seorang penggerak dengan kemampuan manajerial dan hati yang tulus melayani masyarakat. PKN dimulai dari bulan Mei sampai dengan hari ini saya tutup kurang lebih 5 bulan dengan 45 peserta, dari 45, 44 dari Sulawesi Utara, 1 dari Sulawesi Tengah atau dari Kabupaten Morowali Utara. Dan dari hasil laporan penyelenggara tadi saya sangat bangga karena yang dicapai sangat memuaskan, itu ada 10. Ini cukup membanggakan kita bersama karena untuk mencapai nilai sangat memuaskan itu kan nggak gampang. Ya, kita berharap dengan ditutupnya pelatihan kepemimpinan tingkat 2 ini menjadi bekal teman-teman kita yang telah dilatih selama kurang lebih 5 bulan ini dalam tugas dan fungsinya di tugas tanggung jawabnya. Peserta diklat tidak hanya dari kabupaten kota di Sulawesi Utara saja, namun juga dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, saudara, sebanyak 3 aparatur sipil negara dari Kabupaten Minahasa Utara menorehkan catatan prestasi gemilang dalam pendidikan dan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 tahun 2025. Penghargaan diserahkan Gubernur Sulut Julius Selvanus serta perwakilan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia saat penutupan diklat PKN tingkat 2 di Aula Mapalus pada Selasa pagi. Bupati Minahasa Utara Joni Gana mengapresiasi pencapaian prestasi yang berhasil ditorehkan 3 aparatur sipil negara dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang berhasil mengikuti diklat pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 tahun 2025 yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Sulawesi Utara. 3 pejabat tersebut berhasil meraih peringkat sangat memuaskan dan istimewa berdasarkan penilaian penyelenggara diklat PKN tingkat 2 tahun 2025. Mereka adalah pejabat eselon 2 Donald Tintingon, Kepala Dinas Perkim, Jack Paruntu, Kadis Pertanian, dan Richard Donokambe, Kepala Dinas DPM PTSP Kabupaten Minahasa Utara. Sangat bangga, ya, saya sangat bangga dengan peserta dari Kabupaten Minahasa Utara ini. Pendidikan kepemimpinan nasional tingkat 2 dari Minahasa Utara karena mereka mampu menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dari Minahasa Utara, khususnya perangkat daerah yang ada di Minahasa Utara, itu level kepemimpinan nasionalnya itu prima. Dan ini juga memberikan gambaran bahwa kami, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dalam merekrut, dalam melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap perangkat-perangkat daerah kita, itu memberikan hasil yang optimal. Dan kita boleh dibilang the right man on the right place. Ya, sehingga saya tidak berlebihan menyampaikan bahwa prestasi yang dicapai oleh para peserta pendidikan kepemimpinan nasional tingkat 2 dari Kabupaten Minahasa Utara menggambarkan bagaimana komposisi atau bagaimana kualitas SDM dari perangkat daerah Kabupaten Minahasa Utara saat ini. Bupati Joni Ganda juga berharap agar prestasi yang ditorehkan ini dapat semakin meningkatkan kinerja para pejabat serta memperkuat pelayanan berbasis masyarakat, terutama di tengah kondisi efisiensi anggaran saat ini. Yani Mikasingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Informasi berikutnya, saudara, sebanyak 125 pasangan dari 15 kota dan kabupaten se-Sulawesi Utara mengikuti pernikahan massal yang difasilitasi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Wakil Gubernur Sulut, Victor Mailangkai, menjadi saksi pernikahan para pasangan yang menikah di Geraha Gubernur. 125 pasangan menjalani pemberkatan nikah dan pencatatan sipil yang dipusatkan di Geraha Gubernuran Bumi Beringin Kota Manado Selasa sore. Wakil Gubernur Victor Mailangkai menjadi saksi pernikahan dalam kawin massal kali ini. Selain Wakil Gubernur, sejumlah kepala daerah baik bupati maupun wali kota juga hadir dan menjadi saksi pernikahan untuk warga yang menikah sesuai domisili. Pencatatan dan pemberkatan nikah massal ini menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah dalam melayani dan melindungi hak dasar masyarakat. Dengan dilakukan pernikahan massal, maka status hukum dari keluarga suami istri ini menjadi sah secara hukum, tapi tidak hanya sampai di situ. Ini merupakan momentum untuk mempererat tali kasih, tali saling mengasihi, saling mencintai antara suami istri dalam menjaga keutuhan keluarga yang baru disahkan secara hukum oleh negara. Bukan berkati keluarga yang baru disahkan ini, dan juga ada penyerahan penghargaan pelayanan yang baik tadi. Itu memotivasi kita untuk memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat, bagi rakyat, dan ada Bapak Gubernur menyerahkan, memberikan penghargaan bagi keluarga harmoni. Tentunya ini suatu kebanggaan besar buat kami di daerah dan khususnya buat para pasangan. Kapan lagi saksi pernikahan, saksi dari pihak prianya Pak Wakil Gubernur, saksi dari pihak wanitanya kami sebagai bupati, dan kemudian disaksikan bersama oleh kita semua, tentu menjadi semangat buat para pengantin baru untuk menjadi keluarga yang sejahtera dan bisa membuat generasi penerus selanjutnya lebih siap. Salah satu pasangan nikah massal asal Kabupaten Minahasa Utara mengakui program ini sangat membantu mereka karena dipermudah saat proses pengurusan administrasi. Karena kebetulan tugas sendiri dan tak di orang boleh datang sini. Lagi orang dah kawin ini, dipisahkan saja di pertemuan sipil Bapak Wakil Gubernur. Itu orang loh, kalau mau yang lain-lain kan paling tak dipisah sini cuma orang tua atau apa. Paling orang Bapak Wakil Gubernur langsung dipisah. Jadi orang bersyukur, apalagi orang jadi wakil dari. Apalagi kan ini gratis tuh lagi kan, orang dari keuangan. Paling tak cuma ongkos ke kamari dong, untuk nak keluar ini. Biasanya kan semua gratis kak. Dan gitu orang selalu sunat berkas, tanpa betul orang berrepot-repot bola-balik dan kak. Jadi lagi yang hadir-hadir sini dia lihat orang ada pemberkatan kan, biar orang banyak kan. Terus yang udah hadir sini bukan orang-orang sembarangan juga, tidak dari pejabat-pejabat datang hadir. Di kegiatan ini juga turut diserahkan berbagai penghargaan Gubernur Sulut kepada keluarga harmonis yang membina rumah tangga hingga 50 tahun, serta penghargaan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota. Yanemika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Manado pagi hari ini. Anda bisa menyaksikan tayangan siaran langsung kami melalui live streaming di Facebook dan YouTube Kompas TV Manado. Akhir kata, saya Devis Pinontoan bersama seluruh redaksi Kompas TV Manado mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.